Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah memerintahkan untuk mengucapkannya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan lengkap bab solat dan juga zakat dari rukun Islam kita. Dan kita akan masuk pada malam ini insyaAllah pasal ke-11 tentang masalah puasa. Materi pertama adalah definisi puasa dan waktu turunnya perintah wajib puasa itu. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, yang harus dibangun dalam jiwa setiap muslim dan muslimah, ibadah itu mudah dan nikmat. Itu kasus, itu pondasinya. Sehingga tidak ada kejenuhan, tidak ada merasa malas, tidak ada merasa berat dengan ibadah. Yang biasa membuat kita jadi berat melakukan sebuah ibadah itu karena kita sudah membangun pondasinya, kayaknya berat nih puasa. Sebulan gak makan dan minum. Lalu kita terbawa dengan arus bisikan syaitan itu. Padahal tidak makan, tidak minum hanya dari pagi sampai maghrib saja. Dari maghrib sampai subuh makan sampai capek. Artinya bukan semuanya tidak boleh makan dan minum. Ini ikhwah di pengajian tidak boleh lagi minum dengan tangan kiri ini. Masih ada saya lihat minum tangan kiri, tangan kanan. Baca bismillah. Jangan lupa. Jadi puasa itu bukan sesuatu beban. Tetapi dia sebuah ibadah yang indah, yang nikmat. Sampai Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kalau bukan karena 3 hal, maka aku tidak ingin hidup sesaat pun di muka bumi ini. Lalu beliau sebutkan yang paling pertama sekali adalah menikmati haus dan laparnya di siang hari Ramadan. Karena dinikmati itu sebagai ibadah. Kemudian nikmatnya meninggalkan tidur di malam hari. Ya. Ranjang pada saat malam hari karena sholat malam dan juga berduduk sama orang-orang saleh. Tapi puasa ini kenikmatannya justru di situ. Makanya pada saat kita berbuka puasa, tadi saya dengar Masya Allah ada 350 box. Mudah-mudahan puasanya semua diterima oleh Allah SWT. Dan puasa benar. Bukan di karang-karang. Hanya karena mau dapat nasi box. Jadi itu sangat bagus. Dan orang yang terbiasa mengerjakan puasa sunnah, nanti puasa wajib jadi ringan buat dia. Orang biasa Senin Kamis, biasa puasa Iyamul Bid, begitu tiba Ramadan biasa aja bagi dia. Ini yang malas-malas puasa ini. Sepanjang tahun 11 bulan tidak pernah puasa, selalu kerjasama sama syaitan. Besok Senin kayaknya tidak usah puasa nih. Iya nggak usah puasa. Lalu syaitan buatin program tuh, kan jam 7 pagi keluar rumah, nanti haus, biasa minum teh panas di kantin, biasa begini dan begitu, akhirnya nggak puasa. Bukunya kosong terus dari amal itu. Puasa sangat berhubungan dengan masalah kesehatan. Karena saya pernah berikan gambaran, badan kita ini ibarat mesin. Kalau mesin ini sudah rusak ini. Masuk panas, dingin, asam, manis, pedas. Bahkan kita tidak pandang. Ya. Kadang-kadang kita habis makan bakso panas, minumnya es setelah itu. Habis itu makan rujak yang pedas. Campur aduk semuanya. Ini kalau mesin rusak semua ini. Ya. Mesin mobil aja dengan kekuatan sekian banyak kuda, gitu kan diistilahkan, tetap butuh servis. Nah Ramadan itu setahun sekali dari 11 bulan kita pakai perut kita, tubuh kita ini diistirahatkan, diservis. Makanya kalau habis Idul Fitri biasanya makan sedikit aja udah kenyang. Seperti itu karena sudah sehat kembali. Ya. Maka jangan jadikan beban puasa itu. Itu yang saya ingin titik beratkan di awal. Pondasinya puasa dan ibadah yang lainnya semuanya nikmat dan mudah. Poin hanya masalah definisi puasa itu sendiri. Puasa menurut bahasa atau etimologi adalah menahan diri. Sedangkan menurut syariat atau terminologinya adalah puasa menahan diri dari makanan, minuman, hubungan suami istri, dan semua perkara yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari dengan niat ibadah. Kalau kita mulai dari akhir definisi dengan niat ibadah, maksudnya tidak ada urusannya sama manusia. Bukan puasa karena tidak enak sama atasan, tidak enak sama pasangan, tidak enak sama kerabat, tidak enak sama lingkungan, enggak ada. Ada manusia ini semua atau kita sendirian hidup di muka bumi ini, mereka tidak ada, tetap aja saya puasa.
Ada orang semua ini atau tidak ada, tetap aja saya sholat. Ada manusia sebenarnya tidak ada, tetap aja saya zakat. Tetap aja saya melakukan ibadah. Pokoknya selama itu perintah Allah, walaupun saya sendiri saya kerjakan. Jadi gak ada hubungannya sama manusia. Rugi sekali kalau hanya karena manusia. Kemudian juga di sini memang menahan diri dari makanan dan minuman serta hubungan suami istri. Yang dimaksud adalah hubungan biologis. Tapi kalau selama itu hanya cumbuan saja dibolehkan. Karena membatalkan puasa itu justru klimaksnya, ya. Itu yang hampir disepakati oleh semua jumhur ulama. Tapi tentu orang lebih baik menghindar, apalagi yang muda-muda ini. Dan jangan pernah menikah di akhir Sya'ban. 2 hari lagi mau Ramadan, kirim undangan. Batal lah puasanya semua. Bulan nikah itu bulan Syawal. Makanya Aisyah mengatakan dari anha, Nabi SAW menikahi aku di bulan Syawal. Bahkan umumnya ummahatil mu'minin di bulan Syawal. Sampai diistilahkan Syawal adalah bulan pernikahan. Setelah Idul Fitri. Jadi antum ada spare 11 bulan. Gitu kan? Bisa bersama-sama sama istri. Baik, selanjutnya di situ ada batasan terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Sunnahnya kita menerlambatkan sahur sampai menjelang terbit fajar, maksudnya waktu subuh. Ya, karena Nabi SAW memerintahkan kalau azan yang kedua dari azan yang di zaman Nabi SAW dari Ibnu Maktum dan Bilal barulah berhenti makan dan minum. Dan juga ada sabda Nabi SAW, kalau di tangan seseorang di antara kalian ada hajat makan dan minum dan dia mendengarkan azan, maka dia selesaikanlah hajatnya. Artinya kalau dia tahu memang dia bisa menghabiskan sebelum selesai azan. Jadi jangan azan baru ambil 1 piring, nggak bakal habis. Tapi orang kalau lagi mau minum obat, tehnya tinggal sedikit, dia mau habisin nggak ada masalah. Dan tidak usah hubungkan teman-teman, ini sebentar saya nggak makan dan minum ini, maka perutnya dipenuhkan dengan segala macam makanan. Tidak usah. Sugestinya keliru kalau begitu. Tadi akhirnya ada orang airnya sudah sekian liter, tehnya sekian liter, sirup begini, akhirnya sakit perut nggak bisa kerja. Ya. Tidak usah berpikir seperti itu. Bahkan kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan sahur kalian adalah kurma, dan sebaik-baik makanan buka puasa kalian adalah kurma. Sahur diterlambatkan, kemudian buka puasa disegerakan. Begitu azan, sudah buka puasa. Poin B-nya, waktu turunnya perintah wajib puasa. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana D-nya besar kata ganti Allah mewajibkannya kepada umat-umat terdahulu sesuai dengan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Berarti dari ayat ini kita fahami puasa Ramadan bukan hanya perintah Allah kepada kita saja, tapi kepada umat-umat sebelum kita memang sudah menjadi sebuah perintah. Walaupun ada pendapat sebagian ulama tafsir yang mengatakan orang-orang sebelum kita juga diperintahkan puasa tapi belum tentu Ramadan. Bisa saja bulan lain. Tetapi dari zahir ayat ini kelihatannya memang Ramadan sudah turun-temurun ini adalah puasa yang wajib. Kemudian juga perintah yang mewajibkan puasa ini turun pada hari Senin bulan Sya'ban tahun kedua setelah hijrah. Jadi 13 tahun fase Mekah nggak ada puasa Ramadan, belum diwajibkan. Tahun pertama pun hijrah 1 tahun setengah tepatnya hijrah Nabi SAW ke Madinah juga belum ada perintah puasa. Nanti sebelum perang Badr, karena perang Badr terjadi di bulan Ramadan di tahun 2 Hijriah. Disitulah turun perintah untuk berpuasa Ramadan. Materi keduanya, tadi itu materi pertama tentang definisi puasa dan waktu diturunkan perintah puasa. Materi kedua keutamaan puasa dan manfaat-manfaatnya. Dan ini sangat wajar teman-teman sekalian adalah motivasinya atau motivatornya. Saya sudah sering bahasakan setiap kali antum mau melakukan satu perbuatan ibadah, cari tahu keutamaannya. Karena keutamaannya ini nanti akan mendorong kita untuk mau selalu semangat mengerjakan.
Mau rajin sedekah, baca keutamaan sedekah. Mau rajin sholat malam, baca keutamaan sholat malam. Mau rajin bakti sama orang tua, baca keutamaannya. Semuanya. Bahkan keutamaan ini dianjurkan oleh para ulama diulang-ulangi. Karena kan ada sebuah hadis kita tersentuh justru setelah 7 kali dibaca. 10 kali dibaca. Wajar itu. Ya. Nah, keutamaan puasa, di poin A, keutamaan puasa disebutkan dan ditegaskan dalam hadis-hadis berikut ini. Yang pertama, yang kita bisa dapatkan adalah hadis riwayat Ahmad nomor 15.844 yang berbunyi kata Nabi SAW, as-siyamu junnatun minan nari ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu adalah perisai dari neraka sebagaimana perisai salah seorang di antara kalian untuk perang. Ya, untuk perang. Artinya perisai itu sangat berguna sekali di zaman dulu. Lemparan panah, lemparan tombak, sabetan pedang, semua bisa ditangkis dengan perisai. Ya. Maka berarti kita bisa menangkis ya, serangan neraka ini atau masuknya seseorang dalam neraka dengan puasa. Jadi ini bahasa kiasan yang sangat luar biasa, tinggi sekali maknanya. Artinya betul-betul kita akan tertameng dari api neraka hanya dengan puasa itu. Sebagaimana juga nanti kita lihat bahwasanya 1 hari puasa di jalan Allah, sunnah atau wajib, itu akan menyebabkan kita dijauhkan dari api neraka sejarak 70 tahun. Itulah hadis setelahnya. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2840 dan Imam Muslim 1153. Kata baginda Nabi SAW, man sama yauman fi sabilillahi azza wa jal zahzahallahu wajahu anin nari bidhalikal yaumi 70 kharifa. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah yang maha suci dan maha pemurah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka disebabkan puasa hari itu sejauh perjalanan 70 tahun. Ya, dan ini keutamaan yang luar biasa kata ulama, baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib. Ini teman-teman tadi yang puasa hari Senin, ada masalah apa? Nah, putuskah tangannya? Butakah matanya? Habiskah tenaganya? Enggak. Jadi orang yang tidak puasa, was-was. Rugi antum nggak puasa, kenapa nggak puasa? Kecuali punya udzur-udzur syar'i. Dan memang ibadah itu teman-teman seperti bola salju, harus selalu digulirkan. Nanti dia makin besar, makin besar, makin besar. Kalau masih ingat dulu contoh rasional saya katakan, kita ini sama syaitan seperti orang yang lomba lari. Kalau antum tetap di garis start, syaitan di sebelah kita, dia bisa membuat kita ini tidak semangat. Seperti kalau musuh di sebelah kita, kamu lemah, kamu nggak kuat, kamu pasti kalah. Kita terganggu dengan itu. Dan dia leluasa melakukan, bahkan dia bisa menusuk, bisa menendang, bisa menarik kita. Karena kita nggak lari-lari nih. Tidak memulai ibadah itu. Kalau antum sudah mulai Senin, Kamis puasa, sudah mulai masuk Ayyamul Bid, sudah mulai itu seperti orang yang sudah mulai lari. Musuh kita kalau dia tidak lari juga mengejar kita, dia nggak bakal dapat kita kan. Maka dia mulai berlari, tapi beda godaannya orang yang sedang berlari dengan orang yang diam di tempat. Kalau orang berlari, dia teriak, kadang-kadang kita dengar, kadang-kadang tidak. Bisa dia jangkau, bisa tidak. Kalau antum lebih cepat larinya, maka dia nggak bisa jangkau itu. Maka ibadah harus mulai dilakukan. Kalau enggak kapan? Kira-kira kapan antum memulai ini? Kalau bukan sekarang. Itu jadi sebuah poin penting. Mumpung masih muda, akhi dan ukhti, mumpung masih sehat. Kecuali punya udzur syar'i berbeda, ya, berbeda. Kayak pengantin baru mungkin. Terpaksa dia batal. Mungkin orang musafir, sakit, ya. Mungkin diundang oleh orang dipaksa buka puasa. Kalau sunnah mungkin. Tapi kalau tidak ada udzur masih kuat, masya Allah. Tapi kan haus, susah, lapar, semua juga orang rasain itu. Tapi dengan seteguk minuman di saat buka puasa hilang semuanya. Kemudian juga yang ketiga adalah doa orang puasa diijabah. Apa yang dia sampaikan. Selama mulai menahan diri dari azan subuh sampai saat buka puasa. Di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Hakim dan juga ini lafadznya Ibnu Majah riwayatkan di nomor 1753. Kata baginda Nabi SAW, inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watun la turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu mempunyai doa yang tidak akan ditolak saat ia berbuka. Sampaikan hajat yang paling tinggi, yang paling dibutuhkan. Bahkan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama, sesungguhnya orang yang puasa itu
diijabah doanya selama dia dalam puasanya itu. Jadi mulai pagi, subuh sampai maghrib. Jadi kita bisa bayangkan teman-teman, kalau misal ini contoh rasional, seseorang di antara kita dipanggil ke istana presiden kah atau ke mana tempat seorang yang punya kedudukan, kemudian dia mengatakan, kalau yang datang kepada saya di jam sekian, maka saya akan terima semua jadi tamu dan apa saja yang dia mau dikasih. Misal pembebasan tanah, jabatan, mungkin orang semua pada antri. Kalau perlu minuman makanannya dipegang. Atau pagi kalau dikasih syarat, boleh tapi nggak boleh makan, nggak boleh minum. Mungkin orang semua akan lakukan. Harus datang pakai baju hitam atau jas hitam, baju kemeja putih. Pasti dilakukan semua. Hanya karena salah satu hajat dunianya diterima. Orang puasa akhi dan ukhti, pahalanya besar dan doanya mustajab. Langsung Allah SWT terima. Kalimat Nabi SAW tidak ditolak, artinya pasti diterima. Kemudian juga selanjutnya mereka akan mendapatkan satu camp istana di surga dikhususkan untuk orang puasa semuanya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari di nomor 1896 dan Imam Muslim juga menyebutkan di nomor 1152. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah. لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa masuk ke dalam surga pada hari kiamat melalui pintu itu dan tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk melalui pintu tersebut. Ditanyakan di manakah orang-orang yang berpuasa, maksudnya rutin berpuasa. Kemudian mereka berdiri dan masuk melaluinya tanpa seorang pun selain mereka. Jika orang-orang yang berpuasa telah masuk, pintu tersebut ditutup sehingga tidak ada seorang pun selain mereka yang bisa masuk melaluinya. Kata ulama hadis yang dimaksud di sini adalah pintu-pintu surga sangat banyak, ada 8 pintu surga dalam hadis yang sahih dikatakan dan akan dipenuhi oleh manusia, gitu kan? Tapi ada satu pintu dikhususkan bagi orang yang rutin puasa sehingga tidak ada orang lain masuk di pintu itu. Karena pintu-pintu yang lain orang semua bisa masuk. Di sini dikhususkan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah memang setiap muslim ya, kalau dia mengerjakan semua jenis ibadah ini, maka dia bisa memiliki istana di setiap pintu gerbang itu. Kata Nabi SAW, nanti akan ada orang yang dipanggil dari pintu sholat, pintu jihad, pintu sedekah, ya, pintu puasa dan seterusnya. Ya, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Maksudnya dia punya istana di setiap pintu gerbang itu. Tentu ini akan lain bentuknya, fasilitasnya. Yang ini juga lain, yang ini juga lain. Kata Nabi SAW, ada dan aku berharap kamu salah satunya. Karena semua jenis ibadah maksimal dikerjakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu yang dimaksud di sini. Poin B-nya tentang masalah manfaat puasa. Kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, di antara manfaat-manfaat spiritual yang terdapat pada puasa adalah puasa membiasakan seseorang untuk bersabar dan menguatkannya, mengajarkan pengendalian diri dan membantunya dalam mengendalikan diri, menumbuhkan karakter-karakter ketakwaan dalam diri dan mendidiknya, khususnya ketakwaan yang merupakan tujuan utama yang hendak dicapai setelah puasa seperti disebutkan dalam firman Allah Ta'ala Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum agar kalian bertakwa. Makna bertakwa, patuh dan tunduk. Dan puasa ini yang bisa membuat jiwa seseorang siap untuk patuh dan tunduk kepada Allah. Karena setiap kali ada godaan makan, godaan minum, godaan syahwat, maka dia menepis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Jadi dengan puasa secara otomatis dia akan terbiasa untuk sabar. Sedangkan manfaat-manfaat sosial dari puasa diantaranya adalah bahwa puasa membiasakan umat Islam untuk hidup disiplin dan bersatu, mencintai keadilan dan persamaan, menumbuhkan perasaan sayang dan moral atau akhlak yang baik, sebagaimana ia melindungi masyarakat dari segala macam kejahatan dan kerusakan. Orang kalau ikut program puasa itu seperti ikut lembaga training. Ya. Di dunia ini banyak, di Indonesia juga sudah mulai berjalan ya. Dari beberapa tahun yang lalu, ada banyak lembaga-lembaga training, peningkatan skill spiritual.
Kadang-kadang orang membayar sangat mahal hanya untuk ikut pelatihan itu. Karena mungkin dianggap trainernya bagus, mungkin programnya bagus. Orang bayar mahal. Tanpa kita sadari teman-teman sekalian, dan semestinya kita menyadari masalah itu. Kalau Ramadan adalah lembaga training massal yang sangat besar. Trainernya itu pengawasnya langsung Allah. Ya, para staf-stafnya semua malaikat. Dan kita kemanapun di bulan Ramadan semuanya orang lagi puasa. Dan syaratnya semuanya sama. Mereka tahan makan dan minum syahwat dari subuh sampai maghrib. Bahkan kita teman-teman di Asia Tenggara ini perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lihat cuplikan di beberapa wilayah di muka bumi ini. Kebetulan orang kita, orang Indonesia yang sempat mengirim di Ramadan yang lalu. Itu mereka berada di wilayah yang malamnya cuma 2 jam. Jadi begitu mereka buka puasa, 2 jam kemudian azan subuh. Jadi antara maghrib sama isya itu cuma jarak 45 menit. Setelah itu mereka baru buka puasa, sahur udah subuh. Jadi cuma 2 jam, artinya mereka sekitar 20 jam berpuasa. Kalau kita alhamdulillah di Asia ini, Asia Tenggara secara umumnya dari subuh sampai jam 6 sore maksimal gitu kan. Kalau kita hitung misalnya dari jam 5 sampai ke jam 12 siang itu 7 jam gitu kan. Kemudian jam 12 sampai jam 6 misalnya, berarti 6 jam. Berarti sekitar 13 jam. Itu maksimal ya, kalau kita ambil waktu maksimal. Tapi mereka bisa puasa sampai 20 jam. Cuma mereka sabar, mereka lalui itu. Berarti ada orang yang lebih berat daripada kita. Kita sekarang kalau sholat subuh di sini maksimal hujan. Di beberapa negara teman-teman 2 derajat. Ya. Bahkan di bawah 0 derajat di beberapa wilayah Rusia itu. Bisa sampai minus 10, minus 15. Ya. Itu udah beku itu. Sangat dingin. Tapi mereka sholat subuh di masjid. Maka kita harus melihat keadaan orang-orang seperti ini supaya kita lebih semangat untuk ibadah. Mereka toh masih mengerjakan itu. Saya pernah dapatkan itu foto. Ada jam digital di satu masjid di salah satu wilayah di Eropa. Itu dinginnya minus 5. Di foto. Ini loh, dalam kondisi seperti ini masih penuh masjid orang pergi sholat. Anak-anak mudah lagi. Maka ini pukulan, ya, tamparan yang sangat keras bagi kita di Asia yang malas pergi sholat subuh di masjid. Padahal sebenarnya sangat mudah. Kemudian selanjutnya dikatakan dari segi kesehatan juga, di antara manfaat-manfaat puasa adalah bahwa puasa membersihkan usus-usus, memperbaiki lambung, membersihkan badan dari sisa-sisa makanan dan kotoran-kotoran, serta dapat meringankan tubuh dari himpitan kegemukan dan berat badan karena lemak. Di dalam hadis Rasulullah SAW, sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Ini disebutkan Ibnu As-Sunni dan Abu Nuaim dan As-Suyuti menghasankannya. Walaupun ada ulama yang menyelisih, yang mengatakan hadis ini lemah, ya. Tetapi umumnya kalau dilihat manfaat secara global, memang kita temukan puasa itu sangat sehat. Ya. Apalagi memang pola makan diatur. Ya. Sahur itu sebelum subuh, kemudian nanti habis ya maghrib baru makan. Di waktu-waktu siang umumnya kan biasa panas, maka ada pembakaran lemak. Ya. Sementara kita tidak ada konsumsi apa-apa, pembakaran terus berjalan. Maka itu sangat bagus buat kesehatan. Sangat baik buat kesehatan. Yang kadang-kadang kalau kita lagi tidak puasa, kita pagi makan sarapan pagi, siang baru 3-4 jam kita sudah makan siang lagi. Padahal pembakaran yang pagi baru berjalan, mungkin belum selesai. Kita udah isi lagi, karena kan ada makan malam. Maka Ramadan sangat membantu kita untuk mengurangi makanan-makanan atau sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ini. Karena tubuh kalau ada pembakaran, kemudian tidak ada suplai makanan, maka dia akan menghabiskan lemak secara otomatis. Ya. Tentu orang-orang yang kurus tidak pikir masalah ini, tapi orang gemuk bermanfaat bagi dia. Ya. Baik, materi ketiga, puasa yang disunnahkan, dimakruhkan, dan ada puasa yang diharamkan, macam-macamnya ya. Poin pertama, puasa yang disunnahkan. Puasa yang disunnahkan untuk dilaksanakan pada hari-hari berikut. Yang pertama, puasa Arafah. Pada hari Arafah disunnahkan puasa bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor 1162 dan lafaz ini milik Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 22.029.
Kata baginda Nabi SAW, "Saumu yaumi Arafah yukaffiru dhunuba sanataini madiyatan wa mustakbalah wa saumu Ashura yukaffiru sanatan madiyah." Puasa hari Arafah dapat menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Sedangkan puasa Ashura menghapus dosa-dosa 1 tahun sebelumnya. Tentu Arafah nama lokasi di wilayah Mekah yang biasanya memang jemaah haji berkumpul di tanggal 9 Zulhijjah. Ya, bahkan inti ibadah haji itu ada di Arafah. Yang kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu di hari Arafah. Dan kata Nabi SAW, tidak ada hari yang paling banyak Allah membebaskan hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Maka kata para ulama, bagi yang sedang tidak haji, kalau yang haji tidak puasa. Karena Nabi SAW waktu sedang haji nggak puasa. Tetapi bagi orang yang sedang tidak haji, maka disunahkan puasa karena ya, tujuannya untuk mendapatkan manfaat puasa Arafah itu. Ya, makanya bisa dibersihkan dosanya 2 tahun. Bayangkan puasa sehari, itu pembersihan dosanya 740 hari. 365 hari ke belakang, 365 hari ke depan. Setahun gitu. Itu hanya 1 hari puasa. Berapa banyak dosa kita yang dibersihkan karena itu. Maka ini harus beli kalender teman-teman yang ada tanggal Hijriah. Ya, apalagi sekarang cukup banyak yang menjual itu. Jadi ada juga saya lihat sudah diwarnahin tanggal-tanggal puasa itu. Sementara Ashura diambil dari kata-kata Asyara yang berarti hari ke-10 dari bulan Muharram. Bulan pertama dalam Islam. Ya. Ini puasa hari Ashura ini nanti akan dijelaskan di poin keduanya. Puasa sunnah yang kedua adalah puasa Ashura dan Tasu'a. Ashura diambil dari kata-kata Asyara yang berarti hari ke-10 dari bulan Muharram. Dan Tasu'a dari kata-kata Tis'ah yang berarti 9. Kata beliau yaitu puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan wasaumu Ashura yukaffiru sanatan madiyah. Sedangkan puasa Ashura menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1160 dan Imam Ahmad memiliki lafaz ini di nomor yang sama sebelumnya 22.029. Sebagaimana juga Rasulullah SAW berpuasa pada hari Ashura dan beliau memerintahkan untuk puasa pada hari itu. Dan beliau bersabda, "Idza kana al-amul muqbil insyaallahu sumnal yawmat tasi'." Pada tahun depan insyaallah kita akan berpuasa pada hari Tasu'a. Hadis riwayat Muslim nomor 1134. Jadi sebagian ulama mengatakan kemungkinan besar puasa Ashura ini diperintahkan di akhir hidupnya Nabi SAW. Di tahun 11 Hijriah, itu Nabi SAW waktu pulang dari musim haji, dikenal dengan Haji Wada. Ya. Di akhir Zulhijjah, beliau tiba di Madinah, masuk bulan Muharram, maka turun perintah untuk puasa Ashura. Itu disebabkan dalam beberapa riwayat yang lain, bahwasanya ada seorang sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, orang-orang Yahudi berpuasa pada hari ini." Maka Nabi SAW suruh tanya kenapa mereka puasa. Mereka mengatakan karena hari ini 10 Muharram, hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Jadi Fir'aun ditenggelamkan waktu itu dan Musa AS selamat. Maka orang-orang Yahudi puasa karena bersyukur kepada Allah. Kata Nabi SAW, "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum atau minkum." Ya. Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian, hai Yahudi. Fa'amara bisiyami. Maka beliau perintahkan untuk berpuasa pada saat itu. Nah kemudian setelah itu, karena orang-orang Yahudi puasa Ashura dan sampai hari ini di Israel pun mereka masih lakukan itu, maka Nabi SAW bilang, andai kita masih hidup tahun depan, karena Nabi SAW waktu itu sudah tahun 11 Hijriah, maka kami akan ikutkan 10 itu dengan 9, agar tidak sama dengan Yahudi. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau ada orang punya udur 9 dan 10, 9-nya dia nggak bisa, minimal 10 sama 11. Ya, 10 sama 11. Kalau betul-betul tidak bisa ada udur, misal dia safar, dia sakit, maka minimal jangan kehilangan Asyurahnya. Yang ketiga, puasa 6 hari pada maaf. Puasa 6 hari pada bulan Syawal. Dan Syawal bulan yang langsung setelah Ramadan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man shama Ramadan wa atba'u sittan min Syawali,
kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan melanjutkan dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Kalau saya biasa menjelaskan hadis, saya mengatakan ditambah kalimat saja, bukan pada hadisnya, pada penjelasannya. Jadi siapa yang puasa Ramadan full, kemudian diikuti 6 hari dari bulan Syawal saja, maka ia seperti puasa selama sepanjang tahun atau setahun penuh. Hadis ini riwayat Muslim di nomor 1164. Ya, jadi ini nanti insya Allah Allah mudahkan kita panjang umur dan kita bisa mengamalkan puasa Ramadan insya Allah dengan mudah. Maka jiwa kita sudah terbiasa puasa, ikuti dengan 6 hari bulan Syawal. Boleh berurut 6 hari berturut-turut, boleh juga dicicil, intinya selama bulan Syawal. Kemudian yang keempat, puasa pertengahan pertama pada bulan Sya'ban. Sesuai dengan pernyataan Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau melakukan puasa dalam 1 bulan yang lebih banyak daripada puasa pada bulan Sya'ban. Hadis ini sahih riwayat Muslim nomor 1156. Ya, di sini kata sebagian ulama banyak pendapat di sini. Ada yang mengatakan ya dimaksud adalah perkataan Aisyah, kalau Nabi SAW di bulan Sya'ban tidak pernah luput Senin Kamisnya, tidak pernah luput Ayyamul Bidnya di 2 minggu pertama. Sementara di bulan lain kemungkinan Nabi SAW ada safar ya segala macam, maka ada puasa yang tidak dilakukan. Itu makna yang pertama. Jadi maksud di sini, saya tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa ya selain Ramadan yang lebih banyak dibandingkan Sya'ban. Bisa bermakna artinya di bulan Sya'ban di 2 pekan pertama Nabi nggak pernah putus puasa Senin Kamis sama Ayyamul Bid, karena itu yang jelas dalilnya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya pendapat yang dimaksudkan dalam atau rincian dari apa yang dimaksudkan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah puasa tatawu. Jadi selain Senin Kamis Nabi SAW puasa lagi puasa tambahan. Nah puasa tambahan ini contohnya pernah disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, yang Nabi SAW pulang ke rumah Aisyah, kemudian tanya ada makanan enggak? Aisyah mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi, idan ini shaim, kalau begitu aku puasa saja. Nah ini namanya puasa tambahan. Gak ada hubungannya sama Senin Kamis. Karena kalau hari itu hari Senin atau hari Kamis, Nabi nggak perlu tanya makanan. Langsung aja Nabi puasa. Karena Nabi sering puasa Senin Kamis, tapi menandakan itu bukan hari puasa. Makanya Aisyah, Nabi tanya, ada makanan nggak? Nggak ada. Oh kalau gitu saya puasa. Jadi boleh saja orang pulang ke rumahnya, dia belum punya penghasilan, dia tanya istri yang mengatakan tidak ada makanan, ya sudah kita puasa saja, gitu kan? Maka itu disunnahkan. Kalau yang punya istri, ya. Ya, kalau yang tidak punya istri mau sama siapa dia? Yang kelima, 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Sebenarnya lebih tepatnya ini 9 hari ya. Karena hari ke-10 Zulhijjah itu adalah Idul Adha. Tidak boleh orang puasa di hari Id. Jadi lebih tepat 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau 9-nya tadi sudah disebutkan hari Arafah. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari nomor 969 dan Tirmidzi 757. Kata baginda Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Qalu ya Rasulullah, "Walal jihadu fi sabilillah." Qala, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'." Tidak ada hari-hari sepanjang tahun maksudnya yang amal soleh di dalamnya lebih disukai oleh Allah yang Maha Suci dan Maha Mulia daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah atau maksudnya tidak pula jihad di jalan Allah?" Maksudnya jihad pun tidak bisa menyamakan jenis ibadah apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Kalau rinciannya, zikirkah, baca Qurankah, sedekah dengan uang yang kecilkah, apakah itu juga belum bisa dikalahkan oleh jihad? Maka beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya kemudian dia tidak kembali lagi dari berjihad dengan membawa sesuatu apapun. Uniknya kata ulama hadis, ada hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pernah ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah," Abu Hurairah yang berkata, "Beritahukan kepada kami amalan
yang bisa menyamai pahala jihad. Kalau jihad lagi ada, oke kita pergi. Tapi kalau lagi tidak ada ya Rasulullah, ada enggak amal apa yang bisa sama dengan jihad supaya tetap mendapat pahala itu? Nabi SAW mengatakan kalian tidak bisa mendapatkan itu. Enggak ada. Sahabat tanya lagi sampai 3 kali, Nabi bilang tidak ada. Karena perumpamaan orang yang pergi jihad seperti orang yang sedang sholat dan puasa dan tidak berhenti dari itu. Maksudnya salam, sholat lagi, salam, sholat lagi, 24 jam. Dan siang harinya dia puasa terus. Gitu kan? Seperti itu dan tidak pernah putus sama sekali sampai dia pulang dari jihad. Berarti pahalanya besar sekali. Tapi subhanallah ulama mengatakan khusus di 10 awal bulan Zulhijjah jihad dikalahkan. Berarti dikalahkan dengan pahala ibadah apapun. Mau zikir sekali subhanallah, mau baca 1 ayat Quran, mau berdoa, mau sedekah dengan kecil. Tapi di 10 awal Zulhijjah itu pahala jihad pun kalah. Yang bisa menyamai hanya orang yang keluar membawa seluruh hartanya. Dia punya 1 miliar dibawa semua. Dia juga ikut jihad. Habis diinfakkan dia juga mati terbunuh syahid. Baru sama pahalanya. Makanya teman-teman ini saya bahasakan di YouTube itu ada hari-hari emas seorang muslim. 10 awal Zulhijjah. Kalau antum lagi tidak haji, maka maksimalkan. Kalau orang pergi haji, subhanallah sudah cukup dia dengan pergi haji gitu kan. Tapi orang kalau lagi tidak haji, ini dimaksimalkan. Terutama sebagian pendapat mengatakan ibadah yang besar pahalanya adalah puasa. Maka diniatkan puasa tatawu di situ, puasa tambahan. 9 hari berturut-turut. Kalau pas kena Senin Kamisnya, niat puasa Senin Kamis. Pas hari Arafah diniatkan puasa hari Arafah. Selebihnya maka diniatkan puasa tatawu atau tambahan. Kemudian yang keenam, puasa pada bulan Muharram sesuai dengan sabda Nabi SAW ketika ditanya puasa apakah yang lebih utama setelah Ramadan. Maka beliau SAW bersabda, Syahrullahil ladzi tad'unahul Muharram. Bulan Allah yang kalian sebut dengan bulan Muharram. Hadis ini sahih riwayat Muslim nomor 1163. Tentu yang afdol di sini adalah puasa Tasu'a sama Asyura tadi, 9 dan 10 Muharram ya. Tetapi puasa apapun yang teman-teman lakukan Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid yang sudah jelas ada perintahnya, maka itu lebih afdol dibandingkan waktu-waktu yang lain. Jadi puasa ibadah sunnah yang paling afdol adalah di bulan Muharram. Yang ketujuh, hari-hari putih atau Ayyamul Bid pada setiap bulan. Tepatnya yang paling afdal tanggal 13, 14, 15. Berdasarkan pernyataan Abu Dzar radhiyallahu anhu, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min asy-syahri 3 ayyaminal bid. 3 ayyaminal bid. 13 wa 14 wa 15 wa qala hiya qasaumid dahr. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk berpuasa pada hari-hari putih selama 3 hari setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Dan beliau menyatakan puasa itu pahalanya bagikan puasa selama setahun. Hadis riwayat An-Nasai nomor 2422 dan Ibnu Hibban 3656. Sebagian ulama merincikan kenapa puasa Ayyamul Bid ini dinilai puasa setahun. Jadi hitung-hitungannya adalah ada hadis Nabi yang berbunyi setiap amal soleh dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau orang puasa 3 hari setiap bulan, berarti puasanya hari pertama yang tanggal 13 dihitung seperti dia puasa 10 hari. Karena kan dilipatkan 10 kali. Maka kalau dia puasa 3 hari di pertengahan bulan, seperti dia puasa selama 30 hari. Kalau dia berpuasa setiap bulan 3 hari selama 11 bulan, selain Ramadan, Ramadan karena wajib. Dari mulai Muharram dilewati Ramadan sampai Zulhijjah, maka di sini berarti dia seperti berpuasa selama setahun. Ya, seperti itu hitungannya. Ini salah satu pendapat. Ada juga pendapat yang mengatakan seperti lafaz hadis. Artinya setiap puasa 3 hari di setiap bulannya pahalanya seperti puasa setahun. Dan ini bonus yang luar biasa. Bagaimana kalau atasan kita di kantor mengatakan kamu masuk kerja 3 hari saja, gajimu 1 bulan, 1 tahun, bukan 1 bulan. Kalau 5 juta dapat 60 juta, tapi 3 hari. Saya yakin antum lembur semua. Cuma 3 hari kerja dapat gaji setahun. Kalau duit cepat, kalau pahala malas.
Ada sebagian ulama menambahkan khusus di bulan Zulhijjah. Zulhijjah bulan yang ada musim haji. Ya, yang tadi kita dianjurkan puasa 9 harinya ya. Terutama hari Arafah tanggal 9. Nah, tanggal 13, 14, 15. Tanggal 13-nya itu kena hari tasyrik. Maka ulama menganjurkan di bulan Zulhijjah dipindahkan 14, 15, 16. Karena tanggal 13 kita tidak dibolehkan puasa. Nanti kita jelaskan puasa-puasa yang dilarang. Selain 2 hari raya juga hari tasyrik. Ya. Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan puasa Ayyamul Bid ini yang paling afdal 13, 14, 15. Tapi boleh diganti hari lain. Misal 1, 2, 3, 7, 8, 9, 20, 21, 22. Intinya 3 hari. Tapi lebih afdal di tanggal 13, 14, 15. Ada juga penelitian sebagian ulama mengatakan di awal bulan darah manusia itu umumnya turun. Ya. Sementara di akhir bulan naik. Jadi orang kalau emosional di akhir bulan bukan belum terima gaji. Emang darahnya lagi naik. Makanya dianjurkan tidak berbekam di akhir bulan. Ada begitu hadis yang melarang ya. Siapa yang berbekam di akhir-akhir bulan itu, maka dia menanggung sendiri resikonya. Kecuali memang dalam keadaan dia sakit, punya penyakit, dan memang dia harus pada saat itu dibekam, tidak bisa itu berbeda. Tapi kalau hanya untuk kesehatan, maka anjuran Nabi SAW berbekam di tanggal 17, 19, dan 21. Ya. Dan ini ulama mengatakan, dipilihnya tanggal 17, 19, dan 21, awal bulan darah turun. Di pertengahan bulan dia mulai stabil, dan di akhir bulan dia naik. Maka pada saat dia stabil kita disuruh puasa nih. 13, 14, 15. Begitu dia mulai naik dibekam. Dikeluarkan. 17, 19, dan 21. Dan ini rutinkan setiap bulan. Sudah pada bekam belum? Hah? Pantas tidak bisa nikah. Harus bekam. Pengaruh. Pengaruh sekali itu kan pengentalan darah. Yang membuat orang semangat, energi, itu bekam. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis sahih, pada saat aku sedang mi'raj ke langit, tidak ada satu malaikat pun di langit kecuali mewasiatkan kepadaku, hai Muhammad, sampaikan umatmu suruh berbekam. Semua malaikat pesan itu, miliaran malaikat di atas langit sana semuanya pesan kepada Nabi SAW. Bilang sama umatmu berbekam. Jadi bekam, belajar. Antum sebenarnya harus belajar itu. Caranya, titik-titiknya, beli alatnya sendiri. Bagi yang sudah punya istri bisa minta tolong istri. Kalau punya istri. Kalau tidak ada nasib, belakangnya susah sekali. Tapi itu perlu berbekam. Saya kadang-kadang di titik itu saya bekam aja sendiri. Lagi sakit tangan lagi boleh titik. Bekam itu bagus dan sangat baik. Baik. Ini tentang puasa Ayyamul Bid. Kemudian yang ke-8 dan ke-9 adalah puasa pada hari Senin dan Kamis. Dan ini yang paling sering tentunya ya. Dan puasa hari Senin dan Kamis ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sering melakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Kemudian beliau ditanya tentang hal itu, maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innal a'mala tu'radu kullu itsnaini wa khamis fayagfirullahu likulli muslimin aw likulli mu'minin illa al-mutahajiraini fayaqulu akhirhuma." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu diperlihatkan pada setiap Senin dan Kamis. Maksudnya dilaporkan kepada Allah. Lalu Allah mengampuni setiap muslim atau muslimah. Atau setiap muslim dan setiap mukmin. Kecuali 2 orang yang saling memutuskan persahabatan. Allah berfirman, akhirkanlah mereka berdua. Hadis ini, hadis sahih riwayat Ahmad di nomor 8161. Dan ini puasa yang paling rutin teman-teman. Antum sepekan punya berapa hari? 7. Allah cuma minta 2 hari ini. Masih ada 5 hari. Masih ada Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad. Janjianlah di hari-hari ini. Senin Kamis ini blok supaya buku amal antum ada ibadahnya. Dan indah, puasa itu bagus. Indah, nyaman. Gitu. Berpuasa saja, kenapa enggak puasa? Gitu. Dan sekali lagi kalau tidak dimulai maka tidak akan pernah dimulai. Syaitan akan membuat 1000 alasan supaya kita tidak melakukan. Ya. Kemudian yang ke-10, puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Dikenal dengan puasa Daud tentunya.
Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud, wa ahabbus salati ilallahi salatu Daud. Kana yanamu nisfahu wa yakumu thuluthah, wa yanamu sudusah, wa kana yasumu yawman wa yuftur yawman. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud, dan salat yang paling dicintai Allah adalah salatnya Daud. Ia tidur setengah malam dan bangun sepertiga malam. Jadi kalau malam itu dari maghrib jam 6, misalnya subuh jam 6, ini contoh saja. Kalau jam 6 ke jam 6 berarti 12 jam kan? Kan jam 6 sore sampai jam 12 malam itu 6 jam kan? 6 tambah 6, 12. Dari jam 12 ke jam 6 subuh 6 jam juga, berarti 12 jam. Kalau kita hitung 12 jam malam itu, dari maghrib sampai subuh, maka Nabi Daud alaihissalam tidur setengahnya, berarti 6 jam. Kemudian beliau sholat, setelah itu sepertiganya. Kalau kita bagi 3, 12 berarti 4 jam. Ya, maksudnya mundur 4 jam lalu beliau pakai tidur, bukan 4 jam tidurnya ya. Pas setelah sholat sepertiganya, karena di sepertiga itu maksudnya 4 jam sebelum subuh itu dia sholat. Kemudian dia tidur lagi di 1/6-nya. Jadi 12 dibagi 6, berarti 2 jam terakhir. Dan ini tentu sholat yang paling afdal. Cuma ini mungkin dikerjakan bagi orang yang sudah rutin. Kalau antum bisa sholat malam saja sudah syukur. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya, ini yang penting bagi bujang-bujang. Memang begitu judulnya. Benar nggak? Yang ke-11. Puasa bujang yang belum mampu menikah. Kasihan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man istata'a al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis shaumi fa innahu lahu wija'. Orang yang telah mampu bersenggama, maksudnya melampiaskan biologis yang halal, karena mampu memberikan nafkah istrinya, hendaklah ia menikah. Sesungguhnya hal itu lebih baik, lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kemaluan, maksudnya dari haram. Sedangkan bagi orang yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena sungguhnya hal itu dapat menjadi perisai baginya. Hadis Sahih riwayat Bukhari nomor 1905. Jadi kesempatan nih orang yang bujang ini puasa Daud, ya. Sehari puasa, sehari nggak puasa gitu ya. Itu kesempatan. Orang yang punya istri kadang-kadang dikorek sama istrinya, kesian juga ini. Baik, poin B-nya. Puasa-puasa yang dimakruhkan. Puasa makruh dilaksanakan pada hari-hari berikut. Yang pertama, puasa hari Arafah bagi orang yang melaksanakan wukuf, karena adanya larangan Rasulullah SAW untuk puasa pada hari Arafah bagi orang yang berada di Arafah. Ini disebutkan oleh Abu Dawud di nomor 2440 dan Al-Hakim jadi 1 halaman 600 dan beliau mensahihkannya. Jadi tidak boleh bagi orang yang haji puasa Arafah. Sudah cukup dia hadir di Arafah itu. Kemudian yang kedua yang makruh adalah puasa hari Jumat secara khusus. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, Inna yawmal jum'ati idukum, fala tasumuhu illa an tasumu qablahu au ba'dahu. Sesungguhnya hari Jumat adalah hari raya bagi kamu sekalian. Maka janganlah kamu berpuasa pada hari itu kecuali disertai dengan puasa sebelumnya atau sesudahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, sanadnya jayyid atau bisa diterima. Hadis ini berasal dari, sebenarnya hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1985 dan Imam Muslim 1144. Kemudian yang ketiga, puasa hari Sabtu secara khusus. Garis bawahi kalimat khususnya ya. Maksudnya Jumat saja, Sabtu saja. Nah itu yang dilarang. Kecuali kalau bertepatan dengan hari Ramadan. Beda, karena puasa wajib ya. Kalau Ayyamul Bid pasti akan lanjut 3 hari kan. Misalnya Jumat, Sabtu, Ahad ya sudah dapat rukhsah, keringanan. Karena Nabi bilang kecuali kalian puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Kalau Jumat, Sabtu, Ahad, Ayyamul Bid, antum bisa lanjut dari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad misalnya kan. Atau kalau tidak pun Kamisnya Jumat, Sabtu kan puasa. Berarti dia partner yang tidak boleh kalau dia sendirian saja. Makanya dikatakan secara khusus.
Poin nomor 3, puasa hari Sabtu secara khusus, Sabtu saja. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, la tasumu yawmas sabti illa fima fturida alaikum, wa illam yajidu ahadukum illa liha'a inabin aw'uda syajaratin falyadmadhu. Janganlah kamu sekalian berpuasa pada hari Sabtu, kecuali puasa yang diwajibkan atas kamu sekalian. Jika seseorang di antara kamu tidak mendapatkan apapun selain kulit anggur atau batang pohon, maka hendaklah ia mengunyahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2421, Ibnu Majah 1726 dan Tirmidzi 744 dan beliau menghasankannya. Artinya gini, misalnya antum mau puasa nazar. Kalau saya berhasil menikah, saya puasa sehari. Misal, ini saya singgung terus bujang-bujang ini. Kasihan betul. Dari bukanya kelihatan kalau merana. Gitu. Jadi kalau misalnya orang bernazar, kalau penyakit saya sembuh, saya lulus ujian, saya menikah, lamaran saya diterima di kantor, saya akan puasa. Berhasil, maka nazarnya jadi wajib. Ya harus puasa. Di sini nggak boleh antum pilih hari Sabtu atau hari Jumat. Ya. Beda dengan kalau dasarnya Jumat Sabtu itu kena perintah. Makna sabda Nabi SAW, illa fi mafturida alaikum, kecuali yang diperintahkan buat kalian. Bisa yang wajib, bisa juga yang sunnah, tapi bertepatan kayak pas kena Ayyamul Bid, Jumat Sabtu Ahad, ya kan puasa. Kena pas ada perintah, gitu kan. Yang keempat, dimakruhkan puasa pada akhir Sya'ban. Berdasarkan sabda Nabi SAW, idan tasafa Sya'banu fala tasumu, jika tiba pertengahan bulan Sya'ban, atau jika bulan Sya'ban telah mencapai pertengahannya, maka janganlah kalian berpuasa. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 2337, Tirmidzi 738, Ibnu Majah 1651 dan Ibnu Hibban mensahihkannya. Ada catatan di situ. Hukum makruh menjalankan puasa pada hari-hari yang disebutkan di atas adalah makruh tanzih, belum mencapai derajat haram. Sedangkan makruhnya puasa pada hari-hari yang akan disebutkan selanjutnya adalah makruh tahrim atau diharamkan. Jadi kita sekarang akan menjelaskan puasa yang haram. Kalau tadi cuma makruh saja, ya. Makanya nanti kalau ada orang, kan nanti pertengahan Sya'ban ini masuk Ayyamul Bid 13, 14, 15 ya. Orang kalau puasa 3 hari itu, alhamdulillah Allah kasih taufiknya. Lebih dari 15 sudah nggak puasa lagi, termasuk Senin Kamisnya. Kalau dia mau paling afdal, ya dia berhentikan. Tapi kata ulama, kalau seandainya dia sudah terbiasa puasa Daud, sudah biasa puasa Senin Kamis, gak enak rasanya kalau gak puasa, maka maksimal dia puasa sampai 2 hari sebelum Ramadan. Gak bisa lagi, kalau 2 hari berhenti total udah. Bisa masuk dalam hari syak namanya, hari yang diragukan udah masuk Ramadan belum nih. Itu gak boleh lagi sama sekali. Termasuk juga boleh orang puasa walaupun lewat setengah Sya'ban bagi orang yang punya utang Ramadan. Ya, maka dia membayarnya pada saat itu. Tapi ini yang punya utang-utang Ramadan, terutama akhwat kita, bertakwa kepada Allah ini. Selama 10 bulan tidak mau puasa. Pernah gitu ada ibu-ibu nanya sama saya di pengajian. Ini sudah 3 hari lagi mau Ramadan. Ustaz, saya punya utang Ramadan tahun lalu 2 minggu, belum saya bayar. Saya jawab, ibu ini 10 bulan kemana? Ustadz ini kesian kadang-kadang. Kalau sudah kepepet, lempar ke Ustadz. Biar Ustadz yang jawab. Utangnya 2 minggu, puasa tinggal 3 hari. Coba, gimana Ustadz solusinya? Hah? Dia yang salah dilempar ke kita gitu ya. Kalau orang bertanya, saya utang 2 minggu, boleh nggak saya cicil bayar selama setahun? Masuk akal lah. Ini Ustaz tinggal 3 hari lagi Ramadan, utang saya 2 minggu. Bagaimana? Ya mana ibu 10 bulan yang lalu ini? Tidak ada solusi lain kecuali karena 2 hari sebelum Ramadan nggak boleh lagi. Berarti cuma 1 hari waktu dia puasa. Ya udah dia bayar utangnya 1 hari itu. Setelah itu dia tobat kepada Allah SWT. Ya setelah Idul Fitri dia bayar. Karena nggak bisa. Allah mengatakan fa'iddatum min ayyamin ukhar. Harus diganti dengan hari lain. Tapi nggak boleh dibiarkan, nggak boleh laleh ini. Ya. Terutama hari-hari awal teman-teman di bulan Syawal, jiwa kita masih panas terbiasa dengan pola puasa itu. Maka disitulah kita godok orang kalau setelah selesai Idul Fitri itu,
Itu seperti kita lomba lari tadi sama syaitan itu. Jarak antara kita sama syaitan 1 bulan. Karena ada hadis yang menjelaskan, nanti itu kita sebutkan insya Allah di pertemuan akan datang itu ya. Khusus masalah Ramadan. Ada pasal atau bab setelahnya, materi keempat kewajiban puasa Ramadan dan keutamanya. Kita masih bicara umumnya puasa sekarang ini. Senin depan insya Allah kita bahas itu. Maka kalau orang puasa Ramadan, ada hadis yang menjelaskan, di bulan Ramadan syaitan dibelenggu. Sehingga mereka tidak leluasa menggoda seleluasa di luar Ramadan. Belenggu itu leher ditahan, 2 tangan ditahan, 2 kaki ditahan. Kalau antum lagi lomba lari, musuh antum dibelenggu begitu. Bisa buat apa dia? Antum biar jalan santai, tetap aja dia kalah. Nah sekarang kita bukan jalan santai di Ramadan. Puasa setiap hari, malamnya tarawih, baca Quran, sedekah, mungkin ada orang umroh. Itu seperti orang yang lari kecepatan tinggi, syaitannya di belakang. Jadi jarak antara antum sama syaitan di Ramadan itu 1 bulan. Itu kalau jalan kaki dari sini sampai ke Eropa barangkali. Hah? Tapi ada orang uniknya, selesai Idul Fitri, dia duduk manis nunggu syaitan. Mana nih musuh saya nih? Loh iya, nggak puasa lagi kan? Tinggalin puasa, desanya Alhamdulillah. Alhamdulillah bukan bersyukur karena bisa terlatih untuk ibadah di Ramadan. Alhamdulillah, tidak puasa lagi. Selesai puasa, Alhamdulillah, tidak lagi terawih. Jadi dia duduk manis, syaitannya sampai datang sebelahnya, tangkap lagi. La haula wa la quwata illa billah. Baik, kita sekarang masuk ke puasa yang diharamkan. Yang pertama namanya puasa wisal, yaitu berpuasa selama 2 hari atau lebih tanpa berbuka sama sekali. Jadi kalau ada orang mosok jagoan nih, azan maghrib masih kuat, besok aja. Masih kuat hari kedua, hari ketiga. Ini namanya puasa wisal, nggak boleh. Ya. Kalau untuk kita nggak boleh, tapi untuk Nabi SAW boleh, khusus untuk beliau. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, la tuwasilu, jangan kalian melakukan puasa wisal itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1961. Juga sabda Rasulullah SAW, iyyakum wal wisal, jauhilah puasa wisal itu. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1966 dan Imam Muslim 1103. Jadi pernah Abdullah bin Umar dan Umar puasa tiap hari. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Ditanya, kenapa kau lakukan? Saya masih kuat ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak. Kalaupun kau mau melakukan maksimal, puasa sehari, buka puasa sehari. Maksimal. Memang subhanallah, ibadah ini teman-teman, kalau antum sudah rutin kerjakan, kita seperti ketagihan. Orang di sini mungkin yang sudah pernah coba puasa Senin Kamis, tapi sudah berjalan nih setahun, 2 tahun, 5 tahun. Sehari kita nggak puasa nggak enak. Rasanya nggak enak. Kayak ada yang hilang gitu loh. Ya. Kadang-kadang subhanallah kalau kita pun batal puasa, hari itu mau makan kayak malas gitu, kayak sudah terbiasa badan kita dengan puasa itu. Ya. Jadi memang ada orang yang ketagihan dengan puasa atau dengan ibadah, tetapi tidak boleh juga kita berlebihan atau sampai melanggar syar'i, termasuk masalah puasa wisal. Dan ini hukumnya haram ya, nggak boleh. Jadi antum pada saat azan buka puasa. Yang kedua, puasa pada hari yang meragukan atau yom asyak, diragukan. Udah masuk Ramadan belum ya? Tepatnya pada tanggal 30 Sya'ban, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, man sama yom asyaki faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan atau yom asyak, maka ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallak, maksudnya cuma ditulis di bawah, tidak dikasih angka khusus nomor hadis ya. Dalam Kitabus Siyam babnya nomor 11.